Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Siswa-siswi yang saya banggakan kelas 9 pada kesempatan kali ini di mata pelajaran akidah akhlak di semester genap ini saya akan mengajarkan atau mengampu mata pelajaran akidah akhlak yang sebelumnya diajarkan oleh guru yang lain. Nah, pada kesempatan kali ini ya pembelajaran kita selain melalui WhatsApp, melalui Classroom, materi yang akan saya sampaikan juga akan saya jelaskan melalui video di YouTube. Nah, pada kesempatan kali ini memasuki semester genap ya semester 2, eh, maka kita memasuki bab 5 halaman 79 kalau ada yang pegang buku ini ya. Nah, ini adalah buku Akidah Akhlak kelas 9. Nah, bab 5 ini adalah materinya yaitu kita akan membahas tentang beriman kepada qada dan qadar. Sebagai pengantar ya, rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu juga termasuk dalam kategori qada dan qadar. Nah, tinggal nanti apakah dia yang bisa dirubah atau tidak, takdir Allah yang tidak bisa dirubah. Nah, itu rezeki. Nah, rezeki ini pula kalau kita tidak mencari, tidak berusaha, tidak mungkin ujuk-ujuk datang, ya. Kamu saja kalau misalkan minta uang jajan kepada orang tua kan paling tidak ibunya dipanggil, mamanya dipanggil, bapaknya dipanggil, bilang minta uang jajan dan sebagainya. Kadang tangannya diangkat begini juga. Nah, itu kan salah satu usaha ya. Maka uang itu datang dikasihkan oleh orang tua kita. Begitupun Allah Subhanahu wa taala. Rizki yang sudah ditentukan oleh Allah kepada kita itu hendaknya kita jemput. Jemputnya dengan apa? Dengan usaha ya. Berusaha semaksimal mungkin untuk menjemput rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan merupakan sebuah rezeki juga dari Allah, ya. Maka dari itu dalam pandemi saat ini kita harus pintar-pintar dan harus bisa menjaga dan menerapkan protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun kita berada. Nah, itu pengantar ya bahwasanya rezeki itu juga masuk dalam materi qada dan qadar yang akan kita pelajari pada pada semester yang kedua ini. Nah, sementara tujuan pembelajaran kita ya pada bab ini kalian diharapkan mampu menjelaskan pengertian yang pertama pengertian qada itu apa. Nanti kita akan jelaskan. Kemudian kalian juga harus mampu menjelaskan pengertian qadar ya. Tadi yang pertama qada, yang kedua adalah qadar. Kemudian kalian juga harus mampu menjelaskan pengertian beriman kepada qada dan qadar. Kalau yang pertama pengertian qada dan qadar, yang ketiga ini pengertian beriman kepada qada dan qadar. Kemudian yang keempat kalian harus mampu menunjukkan dalil-dalil yang berkaitan dengan qada dan qadar ini ya. Semuanya ada di bab kelima ini. Kemudian yang terakhir kalian mampu menjelaskan apa sih hikmahnya beriman kepada qada dan qadar. Nah, hanya itu saja fokus kita nanti pada bab ini ya. Nah, sebagai materi awal ya, dalil pokok yang harus kita ketahui dalam materi beriman kepada qada dan qadar yaitu Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 51. Bismillahirrahmanirrahim. Kullan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Nah, wa 'alallahi falyatawakkal mu'minun. Kata Allah, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal. Nah, ayat ini menjelaskan bahwasanya semua yang sudah dialami oleh manusia itu merupakan sudah ditentukan dan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik bencana, musibah, kematian, sehat, sakit, senang, susah, rizki, kenyang, ngantuk dan lain sebagainya itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Nah, oleh karena itu kita harus yakin hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lah kita berlindung, ya, dan kita bertawakal hanya kepada Allah. Dikasih kita ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertawakal, berserah diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Maha 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 segala-galanya. Itu mengenai dalil pokok, ya, Quran surah At-Taubah. Materi pokoknya, ya, sebagai pengantar juga dalam materi yang pertama ini, manusia diciptakan Allah berbeda dengan makhluk yang lainnya. Di antara perbedaannya adalah manusia ini diberikan akal pikiran. Manusia bisa menciptakan dan mengembangkan teknologi, ya kan? Malaikat tidak bisa, jin-jin tidak bisa juga, ya, apalagi binatang. Nah, tentu saja tidak semua manusia itu juga bisa melakukan, ya. Saya tidak bisa membuat misalkan mobil karena bukan bidang saya. Saya tidak bisa menciptakan sebuah komputer karena bukan bidang saya. Nah, setiap orang itu berbeda-beda, ya. Tentu tidak semua orang juga bisa melakukan tadi yang saya katakan. Nah, supaya kita bisa, caranya gimana? Yang sebelumnya tidak bisa menjadi bisa. Caranya yang pertama belajar, kerja keras supaya kita dapat ilmu itu, ya, supaya dapat pengetahuan yang baru. Sudah dapat pengetahuan yang baru, kita harus kreatif. Oh, ini belajarnya harus melalui video, maka saya harus kreatif, ya, harus memanfaatkan peralatan yang saya punya dan produktif agar manusia dapat melakukan hal-hal tersebut. Nah, supaya kita bisa melakukan pengembangan teknologi dan lain sebagainya, kita harus belajar kerja keras, harus kreatif, ya, harus produktif. Produktif itu kita hidup di dunia ini bermanfaat, baik bagi orang lain, bagi teman-teman kita di sekitar kita, keluarga kita, maupun bagi diri kita sendiri, ya, seperti itu. Nah, kemudian sesungguhnya Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Nah, ini berkaitan dengan materi qada dan qadar. Allah itu tidak mau, misalkan nih kita mau kaya, mau pintar. Allah bisa saja dalam sekejap membuat itu, tapi Allah tidak akan memberikan perubahan kalau kita tidak mau berusaha. Caranya gimana? Belajar, menabung, hemat, dan lain sebagainya, itu termasuk usaha. Maka Allah akan membantu merubah daripada kualitas kehidupan kita. Nah, ini yang akan berkaitan dengan qada dan qadar yang akan kita kupas di dalam bab pengertian iman, qada dan qadar. Materi yang pertama poin A pada halaman 82, di situ ada pengertian qada dan qadar. Nah, sebelum lebih lanjut masuk berkaitan dengan materi ini, kita harus mempelajari dulu dan mengetahui apa pengertian daripada qada dan qadar. Secara bahasa, qada berasal dari kata qada yaqdi qada'a, ya, yang berarti memutuskan suatu perkara dengan ucapan dan perbuatan. Itu secara bahasa. Secara istilah, qada berarti putusan Allah tentang sesuatu perkara yang sejak zaman azali sebelum adanya zaman ini maksudnya. Ya, artinya kalau untuk istilah qada itu adalah sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita diciptakan. Jauh sebelum bumi ini diciptakan. Kemudian sedangkan kata qadar berasal dari kata qadaran, qadara yaqridu. Nah, yang berarti kuasa mengerjakan sesuatu. Artinya kuasa itu mampu berbuat apa aja. Secara istilah qadar berarti ukuran atau takaran yang diciptakan oleh Allah untuk suatu perkara. Contohnya gini, laki-laki sudah diciptakan laki-laki, ya kadarnya ya dalam berbuat ya harus seperti laki-laki, jangan justru seperti lawan jenis, yaitu seperti perempuan, seperti itu.
Nah, kemudian ya, eh qadar adalah kenyataan dan ketentuan atau hukum Allah yang diketahui keputusannya. Nah, jadi hubungan antara qada dan qadar itu ibarat rencana dan perbuatan. Ya, perbuatan Allah berupa qadar yang selalu sesuai dengan ketentuannya. Itu artinya gini, eh misalkan rezeki ya. Rezeki itu kita ini sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah jauh sebelum diciptakannya kita. Oh, takaran si Muhammad nih misalkan rezekinya sekian. Nah, itu sudah ditentukan oleh Allah. Nah, kemudian qadarnya ya, bisa ndak kita ini berusaha ya, berusaha sesuai kemampuan kita untuk mendapatkan rezeki tadi. Nah, itu berkaitan dengan qada dan qadar ya. Nah, maka pada pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas poin B tentang beriman kepada qada dan qadar. Nah, untuk saat ini dalam materi awal ini kita hanya mengetahui apa itu pengertian qada dan qadar baik secara bahasa maupun secara istilah. Jika ada yang ditanyakan silakan masukkan dalam kolom komentar ya, dan nanti materinya akan dibagikan di Classroom ataupun WhatsApp. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.